Mas Ali, vaksinasi ini terus digencarkan dan Presiden Jokowi menargetkan 70% herd immunity tercapai di akhir tahun 2021. Apakah target ini bisa dicapai, Mas? Saya tentu nggak berani meramalkan, walaupun hitung-hitungannya ada. Ya, tapi kita harus dukung ini ya. Ambisius yes, gitu ya target itu. Karena akhir tahun itu kan 31 Desember itu berarti 3 bulan lagi dong, ya 4 bulan deh katakan gitu ya. Jadi cukup ambisius melihat angka vaksinasi, melihat kasus harian, melihat testingnya masih lemah, melihat protokol kesehatan yang belum bisa kita bilang memuaskan. Jadi tapi kita harus dukung itu karena ini buat kita semua, gitu ya. Nah, gimana mendukungnya? Ya semua main, gini ya. Yang tadi saya sebut bahwa institusi dari paling bawah, gitu, katakan bahkan dari lingkup keluarga, gitu ya, sampai presiden sendiri itu tiap-tiap memainkan fungsinya masing-masing. Sejauh ini kendala utama yang dihadapi dengan vaksinasi ini apa, Mas Alif? Satu, supply ya, yang memang masih kita ya Sinovac terlambat gitu ya, produksi yang diproduksi Bio Farma juga. Kemudian vaksin-vaksin lain juga terlambat, bahkan ada beberapa yang komitmennya batal gitu. Misalnya kita juga belum tahu bagaimana yang dari Gavi kita dapat berapa gitu ya. Jadi supply pertama. Yang kedua adalah kepastian untuk siapa yang mengelola sampai level bawah gitu. Saya kira pelan-pelan sebaiknya memang kita alihkan ke puskesmas gitu. Kalau bulan Januari, Februari misalnya ada menyebut bahwa kapasitas puskesmas itu perharinya satu puskesmas masih rendah gitu. Ya, tapi kalau kita lihat kan sebetulnya pelaksanaan vaksinasi massal juga banyak menggunakan tenaga kesehatan puskesmas gitu. Jadi ya ayo gitu kita pelan-pelan untuk kemudian mengalihkan ke puskesmas karena dan juga untuk penguatan puskesmas itu sendiri ya. Maksud saya sekarang ini mumpung walaupun angka rendah ini adalah angka kasus harian rendah ini bisa juga karena testing rendah, tapi mumpung kasusnya lagi mulai rendah, ya kita siapin gitu puskesmasnya, sarana kesehatan yang lain gitu. Jadi kalau jaga-jaga, kalau kemudian kasusnya naik lagi, semuanya siap. Nah, ini Mas yang menarik, apa yang sebenarnya harus diwaspadai oleh kita semua terkait adanya nanti mungkin timbulnya varian baru yang hadir ataupun nantinya yang ke depan atau angka yang melonjak lagi, itu apa Mas yang harus diwaspadai untuk masyarakat umum? Saya harus menjawabnya secara retoris ya, karena kalau teknis tentu para epidemiologi dan tenaga kesehatan yang atau ahli kesehatan yang bisa menjawabnya. Secara retoris begini, yang harus diwaspadai adalah kedisiplinan dan kepercayaan kita terhadap situasi dan otoritas, gitu ya. Jadi itu nggak boleh berkurang, gitu loh. Kalau itu berkurang, ya, itu kemudian kita akan mengalami apa yang di bulan awal Juli kemarin terjadi, gitu ya. Itu kan orang sebetulnya kita nggak bisa lihat itu di 1 Juli terjadi lalu kemudian bahwa itu 25 Juni penyebabnya, kan nggak, jauh ke belakang, yaitu ketika menjelang Idul Fitri, gitu ya. Itu semuanya lemah, gitu. Kepercayaan kita terhadap otoritas lemah, bahkan kepercayaan kita terhadap bahwa COVID itu ada lemah, gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Oke, baik. Mas Alif, ini kan tadi vaksinasi sudah gencar dilakukan dan prokes juga banyak dilakukan oleh masyarakat, juga diwajibkan begitu. Apakah bisa dikatakan sekarang kita sudah menuju ke pandemi yang terkendali, Mas? Belum berani ya saya menyatakan itu, ini ya. Yang berproses lah, kita berproses untuk menuju pandemi terkendali, begitu bisa katakan. Ya, prosesnya itu untuk menjadi terkendali itu kan banyak faktor ya, gitu. Yang kami kampanyekan adalah testing, gitu. Jadi misalnya testingnya itu kalau masih apalagi sekarang turun, gitu ya, agak sulit kita mengendalikannya, ininya. Bahwa dan kemudian vaksinasinya kan Pak Luhut misalnya meminta per hari 2,3 juta gitu ya. Itu tercapai nggak gitu misalnya. Dan kalau tercapai itu berapa lama? Kalau cuma 1 hari kita pernah mencapai 2,3 lalu besokannya 1,2, kan berarti belum tercapai. Jadi kalau itu bisa dilakukan misalnya baru kita bisa bilang ya kita sedang menuju kepada pengendalian pandemi atau kita sedang berproses menuju pandemi yang terkendali. Sekarang saya masih ragu untuk bilang itu.
Dan semoga kedepannya kita akan menuju itu ya, Mas, sambil bersama-sama kita semua berproses tentunya. Ya, betul. Mas Alif, ini ada sebuah video atau lagu ini yang dinyanyikan oleh para relawan program Oksigen untuk Warga. Ini kalau nggak salah judulnya Bunga Kehidupan ya, memang sempat dinyanyikan dan di cover ulang oleh para relawan. Ini bagaimana ini, Mas Alif, tanggapannya dengan adanya lagu Semangat ini yang ditujukan kepada tenaga kesehatan? Memang ini kan lagu untuk kita semua, yang lagu lama. Kami di Sejuta Tes itu kemarin waktu menyelenggarakan program Oksigen untuk Warga, terakhir dalam rangka laporan kepada publik 60 hari, teman-teman relawan latihan dan merekam lagu ini. Lagu ini dipilih sebagai sebuah semangat bersama, gitu ya. Kalau latar belakangnya lagu ini, kalau saya tidak salah ya, itu Ian Antono dan Iwan Fals yang bikin pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami di Banyuwangi awal tahun 90-an. Jadi pesan yang jelas di situ adalah bahwa kita gitu ya, kita sedang kena krisis karena itu, tapi entar dulu deh kalau soal berduka, ini waktunya kerja, itu satu. Yang kedua bahwa kita percaya bahwa kesulitan itu pasti akan berakhir, gitu ya. Di Aceh itu ada pepatah bunyinya begini, kalau bahasa Indonesianya, tidak ada perang ya yang tidak berhenti, tidak ada hujan yang tidak reda. Nah, ini kepercayaan dari orang-orang tua, gitu ya. Saya kira puluhan ratusan tahun itu kan bukan hanya kita pegang, tapi itu yang terjadi, gitu ya. Pada akhirnya, gitu ya, Dean, gitu ya, dikejar-kejar deadline, pusing, bingung, bahwa kemudian bingung gue besok ngapain, gitu. Bisa mati nih gue besok, stres dan sebagainya. Pada akhirnya hari berakhir, Dean tidur, bangun pagi segar lagi. Ya, tentunya menjadi semangat baru untuk kita semua tentunya, Mas. Terakhir, Mas Alif, apa pesan dan harapan bagi kita semua agar kita berproses menuju pandemi terkendali? Kita saling percaya dulu, yang pertama itu ya, supaya kemudian yang disebut gandengan tangan itu tidak hanya virtual, tetapi yang betul-betul kita bekerja sama. Soal beda pendapat pasti nggak ada masalah, gitu ya. Curiga-mencurigai kita singkirkan dulu, gitu ya. Ibaratnya kalau saya sering bicara kepada teman-teman yang lain ya, relawan, adalah bahwa ya gini, ada jalan berlubang, ada anak kecil naik sepeda, dia jatuh, kita tolong dulu deh, gitu. Perkara bahwa jalanan itu bolong karena wali kotanya korup, habis itu kita selesaikan. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Mas Alif. Tentu kita harapkan pandemi ini bisa segera terkendali dengan didukung oleh disiplin protokol kesehatan dan juga vaksinasi. Terima kasih sudah bersama kami, salam sehat. Salam sehat ya, terima kasih.